Apa yang bisa mendorong seorang gadis muda cantik, berbakat, dan berprestasi untuk mengakhiri hidupnya di dalam kamar asrama kampus? Apakah benar ia mengakhiri hidupnya sendiri? Ataukah ada orang lain yang melakukannya? Tanggal 29 Maret 2017, asrama putri di sebuah perguruan tinggi kedokteran di Rajshahi, Bangladesh, tampak seperti hari-hari sebelumnya. Sirat Papven Mahmud, teman seasrama Rauda Atif, mengetuk pintu kamarnya, namun tidak ada jawaban. Rauda selalu memberitahu jika ia akan keluar, jadi keheningan itu terasa tidak wajar. Sirat memanggil namanya lagi, lalu mengintip melalui lubang pintu. Saat itulah ia membeku. Rauda terlihat tergantung dengan syal yang diikat pada kipas di langit-langit. Dalam sekejap, Sirat menjerit histeris hingga seluruh penghuni lantai itu berhamburan mendekat. Para mahasiswi mendobrak pintu dengan bahu mereka hingga terbuka paksa. Begitu masuk, mereka menemukan kamar dalam kondisi rapi. Tempat tidur tertata sempurna. Di dapur kecil, sebuah wajan berisi makanan masih berada di atas kompor. Dengan pisau dan sayuran yang sudah dipotong tergeletak di dekatnya. Semua tanda menunjukkan bahwa Rauda sedang menyiapkan sarapan, bukan seseorang yang akan mengakhiri hidupnya. Polisi tiba kurang dari 1 jam kemudian, namun investigasi awal dilakukan secara terburu-buru. Tidak ada yang melarang para mahasiswi keluar masuk kamar tersebut, sehingga banyak potensi barang bukti terganggu bahkan sebelum olah TKP resmi dimulai. Hari itu juga, pihak kampus dengan cepat menyatakan bahwa Rauda meninggal karena bunuh diri. Namun sejak awal, terdapat banyak hal yang tidak masuk akal. Perilaku Rauda beberapa hari sebelum kejadian sangat jauh dari tanda-tanda depresi atau keputusasaan. Gadis yang ceria, fokus, penuh ambisi, mengapa tiba-tiba bunuh diri tanpa satu pun tanda? Pertanyaan itu menjadi awal dari misteri yang jauh lebih dalam dari apa yang disampaikan secara resmi. Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Rauda Atif lahir pada 18 April 1996 di Malé, Maladewa. Ia dikenal sejak kecil sebagai sosok yang tenang, pintar, dan memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Rauda lahir dari keluarga terpandang. Ayahnya, Dr. Muhammad Atif adalah seorang dokter, sedangkan ibunya, Aminat Muharimat, adalah seorang perawat. Lingkungan keluarganya sangat mendukung pendidikan dan kedisiplinan, namun tetap memberi kebebasan untuk mengekspresikan diri. Sejak usia dini, Rauda sudah memiliki ketertarikan besar pada dunia kesehatan. Ia dikatakan sering ikut ayahnya ke pusat kesehatan komunitas, dan sejak itu ia bercita-cita menjadi dokter. Rauda menempuh pendidikan dasar dan menengah di Malé dengan prestasi akademik yang sangat menonjol. Ia aktif dalam berbagai kegiatan sekolah dan dikenal sebagai murid yang berwibawa serta disukai guru. Setelah lulus sekolah menengah atas, ia mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan kedokteran di luar negeri. Rauda meninggalkan Maladewa menuju Bangladesh pada tahun 2015. Ia kemudian menetap di Bhopal, distrik Patuakhali di wilayah selatan Bangladesh, dan awalnya tinggal bersama teman keluarga sambil mempersiapkan diri untuk studi kedokteran. Pada tahun 2016, ia diterima di Islami Bank Medical College di Rajshahi, Bangladesh Utara, sebagai mahasiswa tahun pertama program MBBS melalui beasiswa dari pemerintah Maladewa, dan sejak saat itu, ia pindah ke dormitori kampusnya. Di kampus, Rauda dikenal sebagai mahasiswi yang serius, disiplin, namun tetap ramah dan mudah bergaul. Rekan-rekannya menggambarkannya sebagai sosok cerdas dan berhati lembut. Nama Rauda mulai dikenal publik internasional pada tahun 2014, ketika fotonya saat berenang di pantai Maladewa viral karena kecantikannya yang natural dan eksotis. Foto itu akhirnya menarik perhatian media internasional, termasuk fotografer majalah luar negeri. Meski memiliki peluang besar untuk menjadi model profesional, Rauda tegas menyatakan bahwa modeling hanyalah hobi dan profesi utama yang ia perjuangkan adalah menjadi dokter. Ia ingin kembali ke Maladewa
dan bekerja di sektor kesehatan untuk membantu masyarakat. Secara akademis, Rauda sebenarnya tidak mengalami masalah. Prestasinya baik, namun tekanan sosial dan penilaian tidak terucap yang terus mengitarinya perlahan mulai melelahkan jiwanya. Ia mulai menyadari bahwa di tempat ini, aturan lebih penting dari kepribadian. Penyimpangan sekecil apapun dianggap sebagai ancaman terhadap tatanan yang ada. Ia mencoba tetap tenang, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa kebebasan yang dulu sangat ia nikmati mulai menjauh dari genggamannya. Inilah awal dari babak baru dalam hidupnya, masa di mana perjuangannya menuntut ilmu terus berbenturan dengan perjuangannya untuk mempertahankan hak menjadi dirinya sendiri. Pada musim gugur 2016, nama Rauda Atif kembali muncul di media. Majalah Vogue India merilis edisi khusus yang menampilkan perempuan-perempuan berpengaruh dari Asia Selatan, dan Rauda adalah salah satunya. Dalam pemotretan tersebut, ia tampil tanpa hijab, dengan leher dan bahunya terlihat jelas. Bagi publik barat, foto itu dinilai anggun dan artistik. Tetapi di kalangan konservatif komunitas agamanya, foto itu dianggap kontroversial. Gambar tersebut menyebar cepat di internet, dan bersamanya datang gelombang kritik keras. Rauda dituduh tidak bermoral, tidak menghormati ajaran agama, bahkan ada yang mengancam dan menuntutnya meminta maaf secara terbuka. Situasi di kampus pun memburuk. Mahasiswa dan dosen mulai berbisik-bisik di belakangnya. Orang-orang yang dulu menyapanya mulai menjaga jarak. Rauda tetap berusaha tenang. Ia menjelaskan bahwa pemotretan itu merupakan pekerjaan profesional, bukan bentuk perlawanan terhadap agama. Namun hampir tidak ada yang mau mendengarkan. Di mata sebagian orang, ia sudah terlanjur dianggap pembangkang. Dukungan dari pihak kampus maupun teman-teman tidak pernah datang. Setiap kali ia mencoba berbicara, jawaban yang didapat selalu sama. Bersikaplah lebih sopan dan sederhana. Tekanan itu pelan-pelan berubah menjadi rasa terasing total. Keterlibatannya dalam kegiatan sosial dianggap sebagai kesombongan. Ketenangannya dianggap sebagai arogansi. Diamnya dianggap sebagai pengakuan bersalah. Pasca insiden majalah Vogue, hidup Rauda di kampus benar-benar berubah. Hampir semua mahasiswa berhenti berbicara dengannya. Hanya satu orang yang masih tetap mendekatinya, Sirat Pavven Mahmud, teman seangkatannya yang juga kuliah kedokteran. Sirat tinggal di lantai yang sama. Dari luar, hubungan mereka terlihat sebagai persahabatan. Sirat membantu Rauda di kelas, menemaninya ke ruang kuliah, bahkan sering menghabiskan waktu di kamarnya. Namun sejak awal, Rauda merasakan sesuatu yang tidak sepenuhnya tulus. Kata-kata Sirat terkadang terdengar seperti ejekan halus. Beberapa mahasiswa kemudian mengaku bahwa Sirat sering melontarkan komentar sinis tentang Rauda, terutama soal kecantikannya dan popularitasnya. Ketika hubungan mereka mulai memburuk, ucapan-ucapan kecil itu berubah menjadi lebih mengganggu. Tak lama sebelum tragedi terjadi, sebuah insiden membuat Rauda benar-benar waspada. Ia bercerita kepada ibunya bahwa Sirat pernah memberinya jus, dan tak lama setelah meminum itu, Rauda merasa pusing dan lemas, hampir pingsan. Belakangan ia mengetahui bahwa minuman itu diduga dicampur zat penenang. Setelah kejadian itu, Rauda langsung mengkonfrontasi Sirat dan memintanya untuk tidak pernah masuk ke kamarnya lagi. Itulah titik akhir hubungan mereka. Rauda tidak lagi mempercayainya dan mulai menjaga jarak. Namun karena tinggal di lantai yang sama, tidak mungkin menghindarinya sepenuhnya. Menurut teman-temannya, di hari-hari terakhir sebelum kematian, Rauda terlihat tegang dan menarik diri dari percakapan. Sebaliknya, Sirat tetap bersikap santai seolah tidak terjadi apa-apa. Ia tidak pernah membicarakan konflik itu, dan ia juga menjadi orang terakhir yang diketahui melihat Rauda hidup. Apa yang awalnya terlihat sebagai persahabatan, perlahan berubah menjadi sumber kecurigaan. Pertanyaan-pertanyaan muncul, pertanyaan yang tidak pernah mendapat jawaban. Tanggal 29 Maret 2017, pagi itu berjalan seperti biasa. Kamar terlihat bersih dan tertata rapi. Rauda bangun lebih awal
dan sudah merapikan tempat tidur, mandi, dan bersiap. Di atas kompor, wajan berisi makanan. Di sampingnya sayuran sudah terpotong, pisau, dan sebotol rempah-rempah di meja. Segalanya menunjukkan bahwa ia akan sarapan dan belajar. Beberapa jam kemudian, ia ditemukan tidak bernyawa. Menurut pernyataan resmi, ia tergantung dengan syal yang diikat pada kipas di langit-langit kamarnya. Polisi langsung menyatakan itu adalah kasus bunuh diri. Namun bagi keluarga dan orang-orang yang benar-benar mengenalnya, ada sesuatu yang sangat janggal. Terlalu banyak detail yang tidak cocok dengan narasi bunuh diri. Ketika ayah Rauda, Dr. Muhammad Atif, tiba di Bangladesh dan dibawa ke kamar putrinya, ia langsung melihat hal-hal yang membuatnya ragu. Cermin kamar terlihat retak dan retakannya masih baru. Kaca di atas meja belajar pecah. Toples rempah-rempah terjatuh di sudut lantai. Beberapa barang di bawah tempat tidur tampak seperti diseret dengan tergesa-gesa. Semua itu menurut ayahnya menunjukkan adanya perlawanan. Setelah pernyataan resmi menetapkan bahwa Rauda bunuh diri, keluarga menolak percaya. Mereka melakukan investigasi independen, mendatangkan tim ahli forensik untuk meninjau ulang temuan polisi. Sejak awal, para ahli menemukan banyak kejanggalan serius. Yang paling mencolok, bekas di leher Rauda tidak sesuai dengan luka gantung akibat syal, justru lebih menyerupai bekas cekikan tangan, seperti bekas jari manusia. Selain itu, arah lekukan pada lehernya tidak sesuai dengan sudut jeratan gantung, menguatkan dugaan bahwa ia mungkin dicekik terlebih dahulu lalu diatur seolah bunuh diri. Yang lebih membingungkan, polisi menyatakan bekas di leher itu adalah tanda lahir. Keluarga menolak keras penjelasan itu. Orang tuanya bersumpah bahwa kulit leher Rauda sempurna tanpa noda. Bahkan para fotografer yang pernah memotretnya pun mengkonfirmasi hal yang sama. Tidak pernah ada satupun tanda lahir di lehernya. Ketidakkonsistenan lain muncul dalam laporan otopsi. Dokumen tersebut tidak menyebutkan adanya tanda-tanda perlawanan, padahal terdapat luka-luka kecil di tubuhnya dan sebagian kuku jari yang patah. Para ahli juga mencatat tidak adanya indikator yang biasanya muncul pada kasus pencekikan menggunakan kain. Tidak ada sisa air liur dan tidak ditemukan lekukan miring khas akibat lilitan kain di leher. Para spesialis independen pun mencapai kesimpulan yang jelas. Kematian Rauda adalah akibat pencekikan paksa, bukan karena mengakhiri hidupnya sendiri. Temuan ini secara langsung bertentangan dengan versi resmi dan menimbulkan keraguan serius terhadap kredibilitas penyelidikan. Bagi keluarga, ini menguatkan ketakutan mereka bahwa putri mereka mungkin menjadi korban kejahatan. Namun meskipun ada temuan independen tersebut, pihak berwenang tetap tidak mengubah pendirian mereka. Kesimpulan resmi bahwa kematian Rauda adalah karena tindakan bunuh diri tanpa adanya tanda kekerasan tetap dipertahankan. Akibatnya, kisah Rauda dengan begitu banyak kontradiksi yang mencolok berubah menjadi simbol perjuangan melawan sistem yang enggan mengakui kebenaran. Setelah pemakaman Rauda, kedua orang tuanya mulai memeriksa dengan sangat hati-hati seluruh barang pribadi dan aktivitas online-nya. Saat mereka mencoba mengakses akun media sosialnya, mereka menemukan sesuatu yang aneh. Satu nama telah dihapus dari daftar orang yang diikutinya, Sirat Paven Mahmud. Hanya nama itu yang hilang, sementara kontak lainnya tetap utuh. Hal ini menimbulkan kecurigaan. Beberapa hari telah berlalu sejak kematian Rauda, dan keluarganya yakin sepenuhnya bahwa tidak ada satupun anggota keluarga yang mengakses akun tersebut. Pertanyaannya adalah, siapa yang masuk ke akun itu dan menghapus teman tersebut dari daftar? Tak lama kemudian, seluruh halaman akun Rauda menghilang dari platform. Akun tersebut terhapus sepenuhnya, termasuk seluruh pesan dan unggahannya. Baik polisi maupun pihak administrasi kampus tidak dapat menjelaskan bagaimana hal itu bisa terjadi. Penyidik bahkan tidak berusaha memulihkan data atau meminta informasi dari pihak platform. Bagi keluarga, hal ini menjadi tanda lain bahwa seseorang dengan sengaja mencoba menghapus jejak bukti. Teman-teman Rauda mengkonfirmasi bahwa ia sangat aktif di media sosial.
rutin membagikan foto dan mengobrol dengan kerabat maupun rekan sesama mahasiswa. Yang lebih mengkhawatirkan, aktivitas terakhir pada akun tersebut tercatat terjadi setelah kematiannya, yang berarti mustahil dilakukan oleh Rauda sendiri. Meski keluarga meminta agar alamat IP login diperiksa, polisi tidak menanggapi dan menganggap informasi itu tidak relevan dengan penyelidikan. Kontradiksi yang diungkap para ahli independen mendorong ayah Rauda, Muhammad Atif, untuk menuntut agar kasus tersebut dibuka kembali. Pada 10 April 2017, ia secara resmi menuduh Sirat Paven Mahmud terlibat dalam kematian putrinya, dengan menekankan bahwa Sirat adalah orang terakhir yang terlihat bersama Rauda saat masih hidup, dan perilakunya setelah tragedi tersebut menimbulkan banyak pertanyaan. Di bawah tekanan publik yang semakin meningkat, pihak berwenang akhirnya setuju untuk melakukan ekshumasi. Pada 24 April, jenazah Rauda diangkat kembali dari makamnya dan otopsi kedua dilakukan. 3 spesialis independen dihadirkan untuk membantu. Namun, laporan akhir sekali lagi menyatakan kesimpulan yang sama. Rauda mengakhiri hidupnya sendiri. Tidak ada penyebutan mengenai tanda kekerasan atau perlawanan. Bagi keluarga, ini merupakan pukulan yang sangat menyakitkan. Semua bukti baru yang mereka yakini menunjukkan adanya tanda kriminal sepenuhnya diabaikan. Polisi bahkan menawarkan penjelasan tambahan. Menurut mereka, Rauda sempat berkomunikasi dengan seorang pemuda bernama Syahi. Mereka mengklaim bahwa pada malam sebelum kematiannya, keduanya melakukan panggilan telepon, di mana pria itu mengaku berselingkuh. Disebutkan bahwa hal inilah yang mendorong Rauda melakukan tindakan nekat. Namun keluarga dengan tegas membantah versi ini. Baik ibu, ayah maupun teman-temannya tidak pernah mendengar nama Syahi. Rauda tidak pernah menyebut dirinya memiliki hubungan dengan seseorang. Tidak ditemukan pesan, riwayat panggilan, atau jejak digital apapun di ponselnya untuk mendukung cerita itu, yang justru semakin memperkuat keraguan keluarga. Namun tetap saja, meski terdapat begitu banyak kejanggalan, pihak berwenang menutup kasus tersebut. Sirat tidak menghadapi tuntutan apapun, dan keluhan keluarga tidak digubris. Proses hukum berubah menjadi formalitas belaka, hanya sekedar tumpukan berkas. Penyelidikan dinyatakan resmi selesai. Bagi keluarga Atif, semuanya terasa seperti upaya yang sangat terencana untuk mengubur kebenaran. Otopsi kedua yang tetap mengabaikan potensi adanya unsur kejahatan dan kisah misterius tentang seorang pacar yang tidak pernah dikenal siapapun menghancurkan kepercayaan mereka terhadap sistem peradilan. Setelah kasus resmi ditutup, kedua orang tua Rauda menolak untuk menerima versi resmi. Mereka terus mengajukan banding, menghubungi pengadilan, dan mendekati organisasi internasional, menuntut penyelidikan independen. Namun tanggapannya selalu sama. Tidak ada dasar untuk meninjau ulang. Meski tahun-tahun berlalu, kedua orang tuanya tetap yakin bahwa putri mereka tidak mengakhiri hidupnya sendiri. Bagi mereka, kematian Rauda bukanlah kecelakaan, melainkan kejahatan yang dibiarkan tanpa hukuman. Mereka melihat kisah putri mereka sebagai cerminan bagaimana tekanan sosial mampu menghancurkan seseorang yang tidak sesuai dengan ekspektasi lingkungannya. Kisah Rauda Atif tidak pernah mendapatkan keadilan yang layak. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.